kita akan bercerita tentang cerita fabel. Cerita fabel itu cerita tentang apa? Binatang. Tentang binatang. Hari ini kita akan bercerita tentang petualangan Pak Keyup. Coba Naya tahu tidak Keyup itu binatang apa? Kepiting. Kepiting. Nah ini ya seperti ini gambarnya. Biasanya warnanya apa Naya? Merah. Merah ya. Ada kemerahan, kadang ada orange kemerahan ya warnanya. Oke. Ceritanya adalah seperti ini. Sore itu hujan deras disertai angin yang bertiup kencang. Cakrawala begitu mencekam, sesekali petir menyambar pepohonan, hingga banyak yang tumbang. Air sungai Cisaruni pun mengalir deras, menghanyutkan kayu-kayu, dedaunan, bebatuan, ikan-ikan, dan semuanya yang ada di sekitar sungai. Pak Keyup, demikian nama panggilan seekor kepiting tua yang hanyut terbawa banjir. Ketika Pak Keyup sadar, ia tidak tahu lagi di mana ia berada. Badannya penuh dengan lumpur. Di sana sini terdapat luka. Mata Pak Keyup menyapu ke sekeliling, melihat ke sana kemari. Di mana ya kira-kira Pak Keyup? Kemudian Pak Keyup merangkak mencari bebatuan untuk berlindung. Badannya terasa begitu sakit dan lemah. Ia ingin sekali beristirahat. Keesokan harinya Pak Keyup terbangun dan ia merasakan sangat lapar di perutnya ya. Karena kemarin Pak Keyup sudah hanyut dari sungai, belum makan, tertidur. Ketika bangun tidur Pak Keyupnya merasa lapar. Nah ternyata Pak Keyup belum makan. Nah makanan Pak Keyup itu adalah ikan-ikan kecil, katak, belalang, dan keong. Kata Pak Keyup, oh di mana ini nasibku? Ia meratap sambil berjalan perlahan-lahan. Jauh di lubuk hatinya tersimpan kesedihan. Kini ia sebatang kara tanpa keluarga dan kawan bersamanya. Kemudian Pak Keyup mencari kesana kemari, melihat ada ikan kecil. Pak Keyup langsung berlari perlahan ke sana. Ternyata ikan kecilnya sudah menjadi bangkai dan bau. Akhirnya Pak Keyup tidak bisa memakan ikan kecil itu karena ikan kecilnya sudah bau ya. Akhirnya Pak Keyup berjalan lagi, mencari lagi. Ternyata di depan ada kolam ikan. Pak Keyup sudah membayangkan kalau di kolam itu banyak ikan-ikan kecil yang sehat dan segar ya. Tapi ketika Pak Keyup sudah mau mencari ikan-ikan, ada pemilik kolam. Pemilik kolamnya tanpa pikir panjang menendang Pak Keyup hingga ia terlempar jauh dari kolam itu. Sial, tega benar manusia, teriaknya sambil menahan sakit. Sementara pemilik kolam kembali memantau kolamnya sambil membersihkan dari tanaman dan hewan yang dianggapnya sebagai hama. Kemudian karena Pak Keyup masih sangat lapar, jadi Pak Keyup pergi lagi ke tempat selanjutnya, yaitu ke pematang sawah. Nah, ketika di pematang sawah ada beberapa buruh tani sibuk mengurus padi hasil panennya masing-masing. Hei, kamu cari siapa? Tanya seekor kepiting muda yang muncul dari balik tanaman talas di pematang sawah itu. Aku mau mencari makanan, aku sangat lapar, jawab Pak Keyup. Tanpa basa-basi, langsung saja ia menceritakan pengalamannya yang menyedihkan. Nah, mendengar cerita Pak Keyup, kepiting muda itu merasa iba, merasa kasihan. Maka dari itu Pak Keyup diajak bersama kepiting muda itu untuk mencari makanan yang lezat. Jadi Pak Keyup diberi makanan yang lezat oleh kepiting muda itu. Kepiting muda itu sangat-sangat baik, menghormati, menghargai, dan memperlakukan Pak Keyup seperti kepada keluarganya sendiri. Padahal Pak Keyup ini bukan siapa-siapa ya, baru bertemu, tapi
kepiting muda ini mau membantu. Kata Pak Keyup, saya benar-benar beruntung bertemu kamu. Terima kasih, Nak. Sewaktu muda dulu, saya tidak punya sikap sepertimu. Saya sering memperlakukan kepiting lain dengan tidak baik. Saya tidak pernah berbagi makanan dengan mereka. Lanjut Pak Keyup sambil tertunduk teringat akan sikapnya yang licik, sombong, dan sering bersikap semena-mena pada sesamanya. Kepiting muda mendengarkan dengan sesama. Apakah Bapak benar-benar menyesali perbuatan masa lalu? Tanya kepiting muda. Ya Nak, Bapak menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Jawab Pak Keyup dengan bersungguh-sungguh. Kepiting muda itu akhirnya mengajak Pak Keyup untuk tinggal bersama. Mereka berdua hidup bahagia.